depan ya. Indonesia bangsa bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah rakyatku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia tanah merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, hukum sambil jalan, kita mulai aksi untuk Bapak Ibu semua. Silakan ikut barisan. Hukum sambil jalan. Barisannya masukin barisannya. Ingat barisannya masukin. Masuk dalam barisan semua. Masuknya jangan sampai ada yang di kanan kiri. Tetap satu jalur. Tetap satu jalur dengan masa aksi. Kawan-kawan semua, perhatikan, komando hanya ada di perangkat aksi. Sesuai dengan kesepakatan tekad kawan-kawan. Betul. Tidak ada di luar kesepakatan. Kita pastikan kita adalah masa yang sadar. Kita yang sadar. Yang nggak mau ingin memperjuangkan hak atas tanahnya. Tanah untuk rakyat. Perintah seorang yang bernama Sri Herawati Arifin sesuai dengan nama yang terpampang dalam papan nama yang terpasang di pintu gerbang masuk perkampungan warga Kebon Sayur, yang saat ini sejak tahun yang lalu jauh sebelum putusan yang dimaksud dikeluarkan telah ditempati oleh sekitar kurang lebih 3.000 kepala keluarga yang telah teradministrasikan di dalam 3 wilayah RT di 2 wilayah RW Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Dan kami merasa bahwa warga adalah korban dari kelompok-kelompok yang diduga mafia tanah yang hanya mengaku-ngaku memiliki tanah yang telah diduduki warga selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada informasi yang jelas mengenai siapa Sri Herawati selain catatan-catatan media terkait keterlibatannya dalam beberapa kasus pertanahan di beberapa wilayah di Jakarta dan Tangerang, dan bahkan sempat dinyatakan sebagai tersangka pemalsuan surat tanah. Sebelumnya, warga juga telah beberapa kali melakukan aksi penghentian aktivitas alat berat, namun selalu saja dihadapkan dengan tindakan intimidasi
diintimidasi oleh orang-orang yang diduga preman. Pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025, warga berhasil menghentikan operasional alat berat. Namun itu hanya 1 hari atas perintah Kelurahan Kapuk. Sehari setelahnya hingga hari ini alat berat tersebut kembali beroperasi, dan bahkan warga yang berupa meminta surat tugas operator alat berat hingga orang-orang yang diduga preman bayaran tidak mendapatkan penjelasan, diharapkan bahkan sebaliknya disuruh jawab dengan intimidasi dan tindakan yang sifatnya provokatif. Siap kawan-kawan semua. Sebelum saya mengucapkan pernyataan sikap untuk warga Kebon Sayur, saya ingin mengucapkan selamat hari Kartini. Hidup kaum perempuan, hidup kaum perempuan, hidup kaum perempuan. Pernyataan sikap hentikan penggusuran dan pengurusakan lingkungan di Kampung Kebon Sayur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Sekarang, Jakarta Barat, serta berikan kepastian hak atas tanah untuk warga Kebon Sayur dan Kampung Hulu, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Sekarang, Jakarta Barat. Sejak awal Maret 2025 hingga hari ini, Senin 21 April 2025, ketentraman warga Kebon Sayur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Sekarang, Jakarta Barat, diusik oleh kehadiran 1 unit alat berat ekskavator yang telah melakukan penggusuran beberapa unit rumah dan lapak jualan warga beserta truk-truk pengangkut tanah yang melakukan penimbunan tanah di lahan kosong di antara pemukiman warga. Aktivitas tersebut sepanjang hari dijaga oleh sekelompok orang yang diduga adalah preman bayaran. Kelihatan sekolah. Poster ya, poster dan bendera. Bapak Ibu semuanya, tolong sekali lagi masuk barisan. Untuk para korban-korbannya, tolong siap-siapnya jangan sampai ada di depan untuk memasuki barisannya di belakang. Bapak Ibu semuanya, silakan masuk barisan. Tim pemuda, tolong tim pemuda untuk bantu rekan-rekan masuk ke dalam saf. Ayo dibantu. Bapak Ibu semuanya, kita bukan masa yang dibayar ke sini kawan-kawan. Betul. Kita datang ke sini karena keringat, karena darah yang sudah kita lalui bersama-sama ini kawan-kawan. Tapi Bapak Ibu semua tidak taat kepada komando. Jangan sampai sia-sia perjuangan kita kawan-kawan. Maka daripada itu, sekali lagi kita suruh masa aksi untuk segera masuk barisan kawan-kawan. Kawan-kawan ingat kawan-kawan, perjuangan masih panjang. Ini baru 2 atau 3 step kita berjuang kawan-kawan. Pasti akan panjang kawan-kawan. Maka daripada itu, militansi kita, kesetiaan kita, solidaritas kita harus kita jaga kawan-kawan. Jangan lupa disiplin kawan-kawan. Untuk kawan-kawan semua yang bernegosiasi, kita kasih bebas sesuai dengan perangkat aksinya kawan-kawan. Sebagai warga negara, bukan kesadaran untuk menindas, bukan kesadaran untuk mengintimidasi satu sama lain. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah paham pola-pola yang sudah dilakukan oleh mafia-mafia tanah sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, mereka diam-diam tanpa kita sadari, mereka mencatat ruang-ruang hidup kita, mereka mencatat tanah-tanah kita. Bapak dan Ibu sekalian, maka kita tidak boleh lengah. Kita harus terus memantau bagaimana perkembangan situasi di tempat-tempat kita. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang teknologi semakin canggih. Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi pemerintah kita bersama oligarki, bersama kroni-kroninya menggunakan teknologi untuk kemudian menghilangkan hak-hak kita. Bapak dan Ibu sekalian, banyak kasus bahwasanya tanah-tanah tempat tinggal kita tanpa kita sadari sudah ada hak, sudah ada surat kepemilikan yang sama sekali tidak kita ketahui. Bapak dan Ibu sekalian, inilah salah satu strategi daripada mafia-mafia tanah untuk kemudian bekerjasama dengan pemerintah mengusir warga, mengusir kita. Bapak dan Ibu sekalian, maka kami dari Gerakan Mahasiswa saat ini mendeklarasikan diri, menyatukan diri dengan masyarakat bahwasanya kami sudah berangkat daripada Bapak dan Ibu lah yang menjadi
sokor dulu daripada mahasiswa itu sendiri. Maka saya pastikan ketika mahasiswa sekarang masih berpijak terhadap isu-isu sektoral, tidak berpijak terhadap isu-isu yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, masyarakat kaum miskin kota, maka saya katakan bahwasanya gerakan itu bukanlah gerakan yang murni dari rakyat. Bapak dan Ibu sekalian, karena yang sekarang menjadi problem paling besar di bangsa kita adalah persoalan reforma agraria. Reforma agraria lah yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini untuk menuntut pemerintahan DKI Jakarta untuk menjalankan amanat undang-undang, menjalankan amanat daripada reforma agraria sejati, Bapak dan Ibu sekalian. Betul. Di mana kita mendapatkan kepastian hukum, di mana masyarakat kita mendapatkan pemberdayaan. Karena apa yang kita lihat sekarang, bahwasanya pemerintah bangsa kita sekarang yang satu komando berpihak terhadap oligarki dan imperialisme, Bapak Ibu sekalian. Penjahat. Kita melihat bahwasanya birokrasi kita dari pusat sampai ke daerah sekarang adalah katanya satu komando. Tetapi bukan satu komando untuk berpihak terhadap rakyat. Betul. Bukan satu komando untuk berada di barisan rakyat. Tapi satu komando untuk berada di barisan para oligarki dan mafia-mafia tanah, Bapak Ibu sekalian. Betul. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain kita berjuang untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Betul. Berjuang. Untuk terus membersamai perjuangan kita sembari menunggu kawan-kawan kita yang berada di dalam, maka kami panggilkan kepada Bung Opa untuk menyampaikan orasinya. Hasil audiens pada hari ini di kantor Gubernur DKI Jakarta melalui staf khususnya dari pihak Gubernur, bahwa isi pembahasan di poin pertama aspirasi perwakilan warga Kebon Sayur. Di poin nomor 1 memohon agar Gubernur menerbitkan surat pernyataan pengakuan penguasaan fisik tanah oleh warga, menghentikan penggusuran paksa serta penertiban sertifikat atas nama warga yang telah menempati selama lebih dari 2 dekade atau 20 tahun. Di poin nomor 2, penggusuran yang terjadi tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan membawa warga secara administrasi telah tercatat resmi. Di poin nomor 3, warga masyarakat terdiri berjumlah 3.000 kakak di Kebon Sayur yang menghadapi intimidasi dan tindakan premanisme. Menuding pihak penggugat tidak pernah mengelola lahan sebelumnya. Di poin nomor 4, menekankan pentingnya rasa aman bagi warga masyarakat Kebon Sayur. Ada warga yang rumahnya sudah dibongkar meskipun memiliki dokumen pemilikan yang lengkap. Di poin yang 5, menyoroti ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang tidak pernah diinformasikan kepada warga. Nomor 6, menyampaikan bahwa proses mediasi telah dilakukan, namun penggugat atas nama Herawati tidak pernah hadir dan tidak membawa bukti hukum secara lengkap. Di poin nomor 7, memohon fasilitasi untuk bertemu langsung dengan pihak penggugat atau si Herawati dan penghentian segala aktivitas lapangan hingga mediasi secara tuntas. Poin B, tuntutan warga masyarakat Kebon Sayur. 1, pernyataan resmi dari Gubernur bahwa lahan telah dikuasai secara fisik oleh warga. Nomor 2, penghentian penggusuran yang dinilai